Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Video Ujian Kinerja PPG Bek 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2530974 dan nomor peserta 30.448187002. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, tempat melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Malinau Selatan Hulu. Ini kartu ujian dan bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Beri salam. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kita nafas yang baru ya. Ketika kita bangun, kita diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Nah, jadi pada saat ini sebelum kita memulai pelajaran kita, coba dilihat dulu. Adakah di sekitar kalian sampah-sampah? Tidak ada ya? Ada. Jadi sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi. Sama ya. Ya, terima kasih Fatma ya atas doa pembukanya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Absen dulu. Dengarkan ya namanya ya. Yang pertama Fatmawati. Ya. Yang kedua Asiana. Jadi sebelum masuk kita ke topik pembelajaran kita, pelajaran kita minggu lalu apa? Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan minggu lalu? Apa perbedaannya? Tunjuk tangan ya, kalau yang apa? Ya, apa? Perempuan bagaimana? Perempuan panjang rambut. Ya, kalau laki-laki? Pendek. Ya. Siapa lagi yang bisa? Ya, apa perbedaannya? Postur badannya beda. Ya, postur badannya berbeda. Berbeda. Siapa lagi yang bisa? Suaranya beda. Ya, suaranya beda. Siapa lagi? Laki-laki memiliki jakun. Ya, laki-laki punya jakun, tahu jakun kan? Tahu. Di sini kalau perempuan ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi yang kedua, yang kedua
kayak grup kan? Gaya. Nah, pokoknya dari rambut sampai kaki itu kelihatan. Nah, jadi itu pelajaran yang minggu lalu. Itu harus diingat ya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Jadi itu pelajaran yang minggu lalu. Ada pertanyaannya. Yang pertama, apa kemampuan yang kalian miliki? Kemampuan yang kita miliki itu, misalnya bakat yang kita miliki itu apa? Pertama, bernyanyi. Yang kedua, bermain musik. Main bola kaki. Main voli, badminton, apa lagi? Memasak. Apa lagi? Setiap saat itu bisa berkembang. Bagaimana? Kita harus belajar, disiplin. Apalagi berlatih. Apalagi ayo yang lain. Apalagi? Masih banyak lagi ya. Banyak lagi cara-caranya. Kita bergabung dalam tim organisasi. Misalnya ada organisasi sepak bola. Kita ikut berlatih setiap saat supaya main bola kita bisa semakin baik dan bagus. Yang ketiga, nanti apa saja pesan kitab suci yang berkaitan dengan mengembangkan kemampuan. Nanti kita akan baca di kitab sucinya ya. Nanti ada Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Jadi sebagai tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah, ya, sebagai citra Allah yang unik dan sederajat, baik sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki kemampuan keterbatasan, sehingga bangga dan bersyukur peserta didik menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederajat, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur peserta didik menyadari diri yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Jadi itu sebagai tujuan pembelajaran kita ya. Materi kita, aku memiliki kemampuan. Kita lihat dulu video tentang seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang-bidangnya ya. Semangat. Kemampuan. Aku memiliki kemampuan itu nanti bisa kita lihat lagi di kitab suci Matius bab 25
25 bab 14 sampai 30 ya. Jadi tadi kita melihat bersama bahwa bakat dan kemampuan itu macam-macam ya. Yang pertama tadi apa? Melukis. Di video tadi Main bola. main bola ya. Messi ya. Messi seorang pemain bola. Yang kedua si Agnes Monica yang memiliki potensi bernyanyi. Yang ketiga apa tadi? Kita ditunjukkan supaya potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu bisa kita kembangkan. Jangan kita tidurkan. Itu sebagai bahasa sederhananya ya. Kita harus kembangkan agar bakat yang kita miliki itu bisa membantu orang lain. Ya, ini ya tugas yang harus dikerjakan ya. Dikerjakan bersama kelompok. Ya, masing-masing mengambil peran ya. Peran, jangan ada yang tidak berperan ya. Memberikan jawaban. Pokoknya kalian diskusi ya. Diskusi. Ayo, semangat. Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ini LKPD yang pertama menurut tayangan video yang Anda lihat tadi ya. Nanti ada LKPD yang kedua setelah ini ya, dari kitab suci bab selanjutnya. Nah, itu tadi sebagian ya. Ayo dikerjakan. Ayo semangat. Jangan ada yang ngantuk. Ayo. Tulis ya. Ada pulpen kalian? Ayo semangat, ayo. Ini kelompok nih, ayo. Ayo kelompok kedua, semangat. Nomor 2A D, ada nomor 1 di depan kan? Jelas kan? Atau ada yang belum paham tentang LKPD-nya? Paham semua kan? Lihat ibu dulu. Paham semua? Paham. Cara bekerja paham? Nah, kalau paham berarti diskusi lah. Jangan ngantuk. Ini masih pagi kan? Harus semangat. Ayo, nomor 1. Mesti boleh ditanya ya kalau belum paham ya. Ayo kelompok yang pertama, kelompok siapa? Ayo kelompok siapa? Kelompok siapa? Ya kelompok 1. Ayo kelompok 1 ya, kita dengar. Dengar ya, dengar. Teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan yang pertama, kemampuan apa yang kalian miliki bersama dengan kelompokmu? 1. Bernyanyi, 2. Main gitar, 3. Sepak bola. 2. Jika mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kalian dan menjadi sikap positif dan negatif. Positif, dengan kemampuan yang dimiliki dapat membantu orang lain, misalnya main gitar pada doa dukungan. Negatif, mulai menurunkan diri, egois dan tidak mau mengembangkan kemampuannya untuk membantu orang lain, misalnya cinta matematika padahal temannya minta bantu untuk mengajarnya, tapi dia tidak mau membantunya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1.
menyanyi, bermain sepak bola, dan bermain gitar. Yang kedua, ketika mengetahui bahwa diri tidak memiliki kemampuan bisa menunjukkan sikap yang positif dan negatif itu ada sikap dalam kelompok. Apa saya contoh sikap negatif terhadap kemampuan mulai menyebabkan diri egois dan tidak mau menyumbangkan program untuk membantu orang lain, misalnya bukan matematika padahal meminta bantuan untuk mengajarnya tapi dia tidak mau mengajarinya. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Ya, bagus. Jadi kelompok yang terakhir kelompok dua. Ya. Ya, ya. Orang berinteraksi. Satu bernyanyi, dua bermain gitar, tiga sepak bola. Ketika mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kalian, apa yang menjadi sikap positifnya dan negatifnya? Dua, ayo. Dan adakah di antara kalian yang belum paham bisa bertanya ke kelompok satu, misalnya ini tentang kemampuan. Ayo, bisa bertanya. Dari kelompok satu bisa bertanya ke kelompok dua. Ayo. Atau bisa diulangi. Bisa diulangi ke jawaban tadi yang nomor satu. Bisa. Ayo. Pembelajaran yang sudah kita lihat. Yang pertama tadi kemampuan yang kelompok miliki, ya kan? Kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh kelompok itu sudah kalian jelaskan masing-masing. Yang pertama main gitar, yang kedua main bola, yang ketiga bernyanyi seperti video tadi kan. Nah, semua itu kemampuan atau bakat yang dimiliki kelompok, ya. Itu juga dengan kelompok lain, itu semua benar ya. Nah, dan yang kedua ada sisi negatif dari kemampuan yang kalian miliki atau kelompok miliki, yaitu sisi negatifnya apa? Kadang kita malas, ya, malas untuk disuruh, misalnya kamu pintar main gitar, ya, coba kamu pada saat ke lingkungan, ayo main gitar, pura-pura tidak tahu, sering kan? Sering atau tidak? Sering. Karena apa? Karena mulai merasa karena tidak ada ujungnya ini, ya kan? Nah, jadi malas untuk main gitar. Itu sisi negatifnya. Yang positifnya apa? Sebaliknya kan? Bisa membantu umat di gereja, misalnya kan? Pemain biola, ya kan? Bisa membantu di gereja untuk drum band, ya, seperti gereja-gereja lain, ya. Gereja kita akan ke sana nantinya, ya. Jadi itu menjadi positifnya, kita dapat membantu orang lain dengan kemampuan. Ya, ikut sama-sama gerakannya, ya, yang semangat, ya. Kalau ngantuk-ngantuk lagi. Jadi selanjutnya kita akan melihat kitab suci, ya. Kitab suci tadi sudah Ibu bagi, ya. Ini akan masing-masing kelompok nanti bergantian, ya, membacanya.
Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bekerja. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesannya, lalu dia berangkat. Tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang diberi 5 talenta itu datang. Orang yang tidak mengembangkan talenta. Jadi di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab kembali, ya, sesuai dengan kemampuan atau talenta yang dibacakan kalian tadi. Makanya bilang tadi kalian harus mendengarkan dengan baik, ya. Semua tadi mendengarkan kan? Semua. Ayo sebentar dulu. Semua tadi mendengar? Ya. Nah, gitu. Masa pagi-pagi sudah ngantuk, ya? Tadi sudah joget-joget. Bangga jadi anak Katolik, ya kan? Nah, jadi sekarang ibu bagi kembali, ya. Dan nanti presentasi lagi, ya. Setuju? Setuju. Atau ada yang tidak mau? Setuju. Oh, setuju, ya. Di sini hubungannya, ya, hubungan dengan kitab suci, ya. Kitab suci yang kalian baca. Di sini ada beberapa pertanyaan, hanya 4, ya. Jadi aku bagi dulu, ya. Nanti diskusi lagi, ya. Aktif. Tulis, ya. Ayo tulis. Tulis, baru nanti presentasi. Ayo, ini bisa di sini bilang dulu bisa. Nanti mau presentasikan, baca dulu soalnya, baru jawaban. Nanti masing-masing kelompok harus buat pertanyaan, ya. Jadi sekarang masing-masing, ya, mempresentasikan hasilnya, ya. Ayo kelompok siapa yang duluan? Ayo kelompok 1. Bisa di ini aja, ya, di kursi. Ayo gantian. Didengar, ya, yang kelompok lain, ya. Karena manusia harus memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia. 2. Sifat yang perlu dikembangkan dalam diri adalah sifat mau mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 3. Faktor-faktor yang dapat menghambat Ya, lihat Mas. 1. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo, semangat. Dirinya sikap kedua sikap yang harus dimiliki. 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, semangat. Dengar, ya, dengar. Ya. Ya, biar masuk ke kelompok. Jadi semua jawabannya benar. Pintar-pintar anak itu. Ayo, kita berikan. Ya, jadi sekarang kalian, Ibu akan memberikan suatu pemahaman sedikit.
tujuannya satu, meraih mimpi kita, kesuksesan kita, ya. Asalkan kita bisa meraihnya. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita harus kita latih, kita kembangkan. Yang 25 ayat 14 sampai 30, ya. Ada dua orang yang bagaimana? Ada dua orang tadi mengembangkan talentanya, ada yang tidak sama sekali, ya. Nah, jadi dari hal itu bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa kemampuan itu harus benar-benar kita kembangkan. Bakat itu perlu diasah, ya. Seperti pisau harus kita asah dengan baik supaya tajam, iya kan? Kalau pisau itu pun harus diasah. Benar, betul atau tidak? Betul. Ada kemampuan kita dalam bidang itu, ya. Nah, untuk itu kalian perlahan-lahan melihat kemampuan yang ada dalam diri kalian, ya. Misalnya kayak ibu, ya. Ibu dulu tidak bermimpi untuk jadi guru, ya. Berbicara di depan umum. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan ibu sekolah, ibu melihat kembali apa yang harus, kemampuan saya di bidang apa. Nah, sehingga kemampuan yang kita miliki itu bisa kita raih dengan sekolah, ya kan? Sehingga menjadi seperti ini. Tapi butuh proses, tidak segampang membalikan telapak tangan, ya. Jadi mungkin dari penjelasan ibu tadi, mungkin ada yang kurang paham, ya. Dan menurut kalian ibu terlalu cepat, ya, dalam menjelaskan. Nah, nanti ada refleksi yang ibu bagikan, ya. Jadi di rumah untuk minggu depan kalian harus mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu kalian harus membaca. Ada buku paket yang sudah ibu bagi, ya. Jadi aku memiliki keterbatasan untuk bagian B ini, tadi bagian A-nya, ya. Nah, jadi setelah itu sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu, ya, yang SBD tadi, ya. Terima kasih ibu-ibu sampaikan kepada kalian. Minggu depan kita kembali lagi, dan sekarang kita menutup pertemuan kita. Siapa yang bisa memberi doa? Ya, ayo jadi kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sekarang pembelajaran kami pada hari ini telah selesai. Kami mohon